Bapak Ibu Saudara, telinga, itu gambar di belakang saya, Bapak Ibu bisa lihat. Telinga merupakan salah satu indera manusia yang berfungsi menerima input dari luar tubuh manusia. Tentu yang diterima oleh telinga input itu berupa suara. Telinga merupakan salah satu pusat penerima informasi dalam kehidupan manusia. Nah, secara ilmu kedokteran, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Mereka punya fungsinya masing-masing. Telinga yang paling luar ini disebut daun telinga, atau bahasa medisnya itu pina. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan suara. Tentu ada fungsi lain, yaitu menyaring debu yang masuk. Tetapi kita tidak bicara soal debu, tapi kita bicara soal mengumpulkan suara. Dia mengumpulkan suara, lalu dia menyalurkan suara itu ke telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah ini, fungsi utamanya adalah menghasilkan getaran yang baik. Jadi, suara yang dikirim oleh telinga bagian luar, yang diterima oleh telinga bagian tengah ini terdiri dari rongga telinga yang berisi udara di dalamnya. Dia mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Jadi supaya getaran itu benar, maka tekanan kedua sisi telinga itu harus seimbang. Jadi antara kanan dan kiri itu seimbang. Coba kalau kita tutup satu telinga, kita dengar orang ngomong agak janggal, kurang seimbang. Itu tidak getaran suara yang tidak baik yang diterima. Lalu di telinga bagian dalam, getaran dari telinga tengah itu tadi kemudian diubah menjadi sinyal saraf di telinga bagian dalam ini. Nah, telinga bagian dalam itu ada satu komponen yang disebut koklea. Koklea itu bentuknya kayak siput, kalau dulu kita belajar biologi di SMP, kita pasti masih ingat. Dia itu fungsinya adalah mengubah getaran dari telinga tengah menjadi sinyal saraf. Kemudian melalui koklea ini, sinyal saraf itu dikirim ke otak. Jadi prosesnya dengar suara, masuk, terus diubah jadi getaran yang baik, kemudian diubah menjadi sinyal saraf, dikirim ke otak. Bapak, Ibu, Saudara, input yang diterima oleh otak manusia melalui 3 bagian telinga ini kemudian akan diproses oleh otak menjadi suatu perintah kepada tubuh manusia berupa respon. Ingat Bu Rita berulang-ulang bilang semua itu mendengar lalu merespon. Memang begitu cara kerjanya. Jadi input ini akan diolah oleh otak manusia menjadi sebuah respon. Secara umum, respon yang paling umum itu berupa suara, perkataan di mulut, yang keluar dari mulut. Kita terkejut karena suara yang begitu nyaring. Apa respon kita? Kaget lalu mengeluarkan suara. Masa ada orang dengar suara yang begitu nyaring, kaget lalu tiba-tiba garuk-garuk, gitu kan enggak. Responnya itu pasti keluar suara. Aduh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara saya pelajari, biasanya orang tuli sejak lahir, dia akan mengalami kesulitan bicara. Karena dia belum pernah mendengar bahasa, dia nggak tahu. Jadi dia akan mengalami kesulitan berbicara. Beda dengan orang bisu. Orang bisu itu belum tentu tuli. Itulah kita kadang-kadang bingung kenapa orang tuli sejak lahir itu juga nggak bisa bicara. Karena memang respon yang diperintahkan otak itu berupa suara. Kalau orang tidak pernah dengar bahasa, tidak pernah mengerti, nggak ngerti apa yang mau dikeluarin. Contoh, Bapak Ibu Saudara, misalnya ada teman ngajakin makan gitu, yuk makan yuk gitu. Masuk tuh. Secara umum, respon manusia akan keluar sebuah jawaban. Kalau dia lapar, dia akan berkata, mari, ayo. Kalau dia kenyang, dia bilang, aduh sorry, kenyang. Atau kalau dia udah siap makan, yuk berdoa dulu. Itu macam-macam responnya. Respon yang diucapkan berulang-ulang dari mulut manusia terhadap ada suara yang masuk, itu akan berubah menjadi sebuah tindakan. Misalnya diajak makan, dia malu-malu kan, udah jangan repot-repot, padahal mau gitu.
Udah, yang nawarin diem gitu. Ditawarin lagi, yuk makan yuk, dah, bentar lagi. Dari dia malu-malu nolak, sampai akhirnya dia mengubah sebuah tindakan, dia makan. Karena ada perintah dari otaknya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan bahwa perkataan yang baik sebagai respon dari telinga mendapat input, itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang baik. Demikian sebaliknya. Respon atau perkataan yang tidak baik akan menghasilkan sebuah tindakan yang tidak baik juga. Sebab respon yang disampaikan oleh mulut berupa suara, diucapkan berulang-ulang, dia akan berubah menjadi tindakan. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, heboh kopi sianida? Seorang terdakwa, begitu ditelusuri kehidupannya di kota Sydney, ternyata dia ada record percobaan bunuh diri 2 kali. Jadi jangan main-main dengan respon perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Gua bunuh lu, dari ngomong bercanda, serius, sampai ada kesempatan bisa terjadi sebuah tindakan. Jadi perkataan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik, tapi perkataan yang tidak baik tentu tidak mungkin menghasilkan sebuah tindakan yang baik. Bapak Ibu Saudara, suatu tindakan kalau dilakukan berulang-ulang, dia akan menjadi hal yang biasa. Atau sering kita sebut menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Contohnya, orang yang tidak pernah korupsi, tidak pernah nyolong. Waktu ada kesempatan, oleh karena dia sering mendengar teman-temannya di kantor bilang bagaimana cara korupsi. Oh gini aja, gini, nanti caranya begini, laporannya dibikin begini gitu. Dia dengar terus. Input yang keluar dari perkataannya ketika ada kesempatan korupsi, dia pasti berkata nggak mau. Aku nggak mau. Tapi kalau kalau kesempatan itu ada terus, suatu hari akan berubah. Dari nggak mau, dia akan respon akan keluar dalam mulutnya, mungkin dia akan berkata, nyolong nggak ya, gitu. Nanti ada kesempatan lagi, nyolong nggak ya, gitu. Ketika ada kesempatan yang dia lihat itu aman, maka tindakan perkataannya itu akan berubah menjadi tindakan nyolong. Dan aktivitas nyolong ini di lain waktu, kalau ada kesempatan lagi, dia akan merefer kepada tindakan pertamanya nyolong sukses, gitu. Dia akan korupsi lagi. Akhirnya terbiasa. Sesuatu yang terbiasa itu akan membentuk diri orang itu menjadi sebuah karakter. Nah, kalau sudah karakter, Bapak Ibu, walaupun nggak ada kesempatan nyolong, dia cari kesempatan gimana ya caranya bisa nyolongnya. Itu masalahnya manusia, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buka Yohanes 12 ayat 5. Yohanes 12 ayat 5. Ini Yudas. Yudas setengah menegur Tuhan Yesus. Karena dia melihat ada minyak begitu mahal, ditumpahkan lalu diurapi di kaki Yesus. Dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wow, Yudas ini kelihatan memperhatikan pekerjaan orang kecil. Dia tahu Tuhan Yesus kalau lihat orang miskin, orang kecil, orang susah, Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi Yudas ini orang cerdas. Dia mengerti beban pekerjaan Tuhan Yesus waktu itu. Dia lihat ada pemborosan, dia ingat orang miskin. Tapi apakah benar Yudas seperti itu? Belum tentu, Bapak Ibu. Kita lihat ayat 6 itu. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia ini bendahara, Bapak Ibu. Dia menegur, dia protes ke Tuhan Yesus itu bukan karena dia mengerti beban pekerjaan Tuhan. Sungguh pun dia mengerti, tapi motivasinya, respon yang keluar dari suara yang dia dengar atau sesuatu yang dia lihat. Karena mata juga pusat sumber informasi. Responnya keliru. Wow, kalau zaman sekarang Yudas bagaimana Bapak Ibu?
pasti mengerjakan banyak proyek pekerjaan Tuhan ya. Misi ke daerah lah, bikin inilah, bikin itulah, nanti bikin seminar lah, KKR lah. Gitu. Tapi apakah motivasinya betul itu beban pekerjaan Tuhan? Hanya orang itu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau terbiasa menerima input lalu mengeluarkan output perkataan yang tidak benar, itu tindakannya juga cenderung tidak benar, Bapak Ibu. Sampai Yudas tuh cari proyek supaya bisa korupsi. Ini kan terjadi karena Yudas sudah terbiasa tidak jujur. Dan sudah menjadi karakternya nyolong. Sehingga ketika dia tidak punya kesempatan, dia cari kesempatan. Dan ajaibnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus biarin. Tuhan Yesus tahu nggak Yudas nyolong? Tahu Bapak Ibu, tapi kok Tuhan Yesus biarin? Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya memberikan kesempatan demi kesempatan untuk Yudas bertobat. Melalui setiap momen di mana Yudas punya kesempatan bisa nyolong. Jadi jangan Anda bangga, Anda yang sering berbuat dosa yang sama, Anda berkata nggak ada orang tahu tuh. Pasanganku juga nggak tahu tuh, aku selingkuh tuh. Oh bertahun-tahun nggak ada yang tahu, rapi tuh. Tuhan memaafkan tuh, oh salah. Justru ketika Anda dihadapkan kepada sebuah situasi di mana Anda bisa mengulangi dosa yang sama, Anda berkata aman, Tuhan tidak tahu dan Tuhan toleransi dan nanti malam aku minta ampun. Justru itu sebenarnya Tuhan sedang memberi kesempatan kepada Anda untuk bertobat dari tindakan itu. Bukan karena Tuhan menutupi pelanggaranmu, bukan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi kesimpulannya adalah kesempatan kita berbuat dosa itu adalah prime time, saat terbaik, the best time-nya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukannya. Jadi sepanjang hari ini bawa perkataan ini, Bapak Ibu. Kesempatan kita berbuat dosa itu adalah prime time-nya kita, best time-nya kita, saat terbaiknya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan memilih tidak berbuat dosa. Jangan merefer kepada tindakan kita yang lalu. Oh waktu itu nggak ketahuan tuh, nggak apa-apa tuh, aman tuh gitu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Orang yang mata keranjang, nah kita lihat contoh langsung nih. Orang yang mata keranjang, yang tukang selingkuh gitu ya. Tentu best time-nya, prime time-nya untuk menyenangkan Tuhan adalah ketika dia punya kesempatan selingkuh. Ketika ada kesempatan berduaan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Ketika dia digoda, kalau dia pria digoda oleh wanita cantik, muda, pakaian minim. Dan dia berkata tidak. Dan dia menutup semua arus kesempatan itu masuk dari matanya dan masuk dari telinganya. Itu best time-nya orang yang mata keranjangan. Maka sebenarnya saat itu juga orang yang demikian dia memilih menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang yang mata keranjangan terus ketemu nenek-nenek peot, lalu dia bilang ini prime time saya menyenangkan hati Tuhan, ya nggak mungkin lah Bapak Ibu. Orang udah tua, udah peot, nenek-nenek, terus dia, oh yes Tuhan, ini prime best time-nya saya untuk menyenangkan kau, bohong itu. Justru dia dihadapkan pada situasi kalau orang mata keranjang ketemu sama wanita cantik, lalu dia mulai dalam hatinya respon yang masuk dari informasi yang masuk, input yang masuk dari mata dan telinga. Kalau dia teleponan atau apa, otaknya akan mengolah. Lalu dia mulai dalam otaknya membandingkan yang di rumah dengan yang sekarang lagi bicara sama dia gitu. Mulai itu terjadi perbanding-bandingan dan kalau responnya salah, maka tindakannya salah. Bapak, Ibu, Saudara, saya sangat percaya dan saya sangat yakin tidak seorang pun, terutama orang percaya ya, berkata nanti kalau aku kerja di perusahaan, kalau dia masih kuliah, nanti aku kalau kerja, nanti aku punya keinginan mau mencuri di perusahaan itu. Tidak ada orang begitu, Bapak Ibu. Nanti kalau aku sudah menikah, aku punya keinginan untuk
bertengkar dengan pasanganku, lalu aku mau selingkuh. Nggak ada orang begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Semua itu terjadi karena respon yang salah. Salah satu alat input informasi yang masuk ke dalam tubuh kita itu melalui telinga. Semua orang percaya tidak mungkin merencanakan sesuatu yang melanggar moral dalam hidupnya. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Semua orang pasti ingin hidupnya benar. Tapi mengapa orang banyak gagal memilih untuk melakukan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya? Penyebabnya karena respon yang salah yang dilakukan terhadap sesuatu input yang masuk. Salah satunya melalui telinga manusia. Sehingga respon yang salah itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan membentuk karakter seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan satu perangkat yang membuat manusia segambar dengan diri Allah, yaitu kehendak. Tentu dalam hal ini Tuhan memberi kehendak bebas. Oleh karena ada kehendak bebas ini, maka manusia disebut di dalam Alkitab segambar dengan diri Allah. Dengan perangkat ini, manusia sebenarnya diberi kebebasan penuh untuk menentukan respon terhadap apa yang didengarnya. Salah satunya melalui telinga. Kebebasan penuh. Nah, dalam kehidupan kita, setiap hari ada dua situasi atau dua pilihan yang terus disajikan oleh sistem kehidupan ini dalam menggunakan kehendak bebas kita masing-masing, yaitu ada kehendak daging, ada kehendak roh. Tuhan inginnya, kehendak Tuhan, dia ingin kita hanya memilih mematuhi kehendak roh. Walaupun kehendak bebas Tuhan berikan, tetapi ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan memberikan salah satu hak istimewa buat kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus fungsi utamanya adalah menuntun orang percaya pada segala kebenaran. Tentu kebenaran Allah, bukan kebenaran kita masing-masing. Jadi sebenarnya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mendeklar diri kita menjadi orang percaya, Tuhan mau kita memilih, mengarahkan kehendak bebas kita itu hanya mematuhi kehendak roh dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus menggunakan kehendak kita hanya memilih kehendak roh. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita tidak bisa melarang untuk tidak mendengar hal-hal yang bukan berasal dari Allah, yang tidak membangun iman kita. Kita tidak bisa larang. Di situasi lingkungan kita, di kantor, di rumah, atau dimanapun kita berada, kita nggak bisa larang. Wah, kita pasangin sensor di sini, hanya kehendak Allah yang kita dengar. Nggak bisa. Tetapi kita bisa mengatur output yang keluar dari pikiran kita sebagai respon dari apa yang kita dengar. Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman di Taman Eden. Adam dan Hawa juga mendengar iblis berbicara. Apa yang didengar Hawa dari iblis rupanya direspon secara keliru oleh pikiran Hawa. Sehingga kehendak bebas Hawa memilih untuk melanggar perintah Allah. Allah berfirman, kamu akan mati kalau kamu makan. Tetapi iblis berkata, kamu akan seperti Allah, kamu tidak mati. Ketika Hawa mendengar, kamu tidak mati, kamu akan seperti Allah. Wow, kata Hawa. Respon yang keluar dari mulut Hawa, wow, mantap jiwa ini katanya. Hajar bleh katanya. Tidak ada informasi di kitab Kejadian berapa kali ular menggoda, tetapi mereka hidup bersama di taman itu. Dalam asumsi saya, itu bisa terjadi berulang-ulang. Sehingga sesuatu yang keluar dari mulut Hawa, oh mantap juga nih, oh mantap jiwa nih, mantap jiwa nih, mantap jiwa nih. Akhirnya menjadi tindakan yang keliru. Bapak, Ibu, Saudara, sesuatu yang nyaman untuk daging manusia pasti bertentangan dengan kehendak roh. Jadi gampang, kehendak roh apa sih Pak? Sesuatu yang nyaman buat dagingmu itu pasti bertentangan dengan kehendak roh. Dan pasti bukan berasal dari Allah. Jadi jangan coba-coba. Apalagi Anda tenggelam dalam situasi nyaman berkepanjangan. Waduh, hanya gara-gara nggak ada yang tahu tuh gitu. KPK nggak tahu tuh gitu. Kalau udah ketangkep KPK baru musibah namanya gitu.
Kalau belum ketangkep nggak ada tuh aman tuh gitu, bahaya Bapak Ibu Saudara. Itu bisa sampai tingkat orang begini nih bisa sampai tingkat hidup dalam dosa. Marah sama orang lain, sakit hati, lalu dendam berkepanjangan. Setiap ada kesempatan diomongin terus, sakit hati lagi, marah lagi, berkeulangan, berkepanjangan, diulang-ulang terus. Ini namanya memanjakan daging, menikmati amarah, dan membuat dagingnya menjadi nyaman. Ini namanya berdosa dan bisa sampai tingkat hidup dalam dosa. Ingat ya, Paulus menasihati orang percaya di Efesus, apabila kamu marah, janganlah kamu berdosa. Jangan amarah itu dibawa nginep. Jangan matahari udah padam, amarahmu belum padam. Jadi kalau udah matahari terbenam, amarahmu harus sudah diberesin, jangan dibawa nginep. Kalau amarah itu dibawa nginep, itu berarti memberi kesempatan kepada iblis. Itu sama dengan orang membawa amarah yang belum berdamai dengan orang, dibawa nginep 1 malam aja. Itu sudah namanya hidup dalam dosa. Apalagi dibawa nginep bertahun-tahun. Begitu ngomong emosi lagi, ngamuk lagi, dendam lagi. Wah, itu hidup dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya pernah baca satu pepatah, kata bijak lah gitu ya. Kita tidak bisa melarang burung membuang kotoran di kepala kita. Kita nggak bisa larang tuh. Kita lagi duduk di bawah pohon, lagi nyantai gitu. Tes, jatuh di rambut kita. Ya kalau yang kepalanya nggak ada rambut, terus meleset gitu ke bawah gitu ya. Nah, kita nggak bisa larang tuh burung untuk buang kotoran. Tapi kita bisa menghindari burung bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa melarang orang menggoda kita nih kalau yang mata keranjang. Tetapi kita bisa mengatur output yang keluar dari pikiran kita terhadap sesuatu input yang kita lihat atau kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini adanya, tentu akan keluar perkataan yang baik dari mulut kita. Kalau kita sungguh mengerti. Gambar yang di belakang saya itu ya, lihat ya. Shma, dengarlah. Dengarlah itu bukan cuma mendengar, tetapi respon dan responsibility. Merespon dengan perkataan lalu bertanggung jawab dengan tindakan yang kita lakukan terhadap respon itu. Kebiasaan yang baik itu akan membentuk karakter kita. Dan karakter seperti Kristus inilah yang dapat membawa kita kepada kekekalan abadi. Didengar respon masuk lewat telinga, diolah di otak, lalu keluar lewat perkataan yang diucapkan, perkataan yang baik yang diucapkan akan menjadi sebuah tindakan yang baik juga. Tindakan yang baik ini kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan berubah menjadi karakter kita. Saya ingat satu ketika dulu saya waktu bertobat jadi orang Kristen, saya lihat orang Kristen baik-baik benar gitu. Ketika saya bergaul dengan orang-orang Kristen, ada pendeta, ada evangelis, ada pengerja-pengerja gereja gitu. Punya hati yang pecah lihat orang miskin gitu. Di mana di toilet, di mana lihat suka ngasih. Wow, saya tidak terbiasa dengan hal itu. Saya menjadi Kristen itu tahun 2006, udah umur tua. Saya pelit Bapak Ibu dulu. Tapi ketika saya lihat orang-orang Kristen kok baik-baik gitu. Saya ingin seperti itu. Dan saya benar-benar ingin seperti itu gitu. Tapi saya nggak sanggup waktu itu. Tapi sesuatu yang saya lihat terus-menerus, saya olah di dalam otak, keluar dalam perkataan saya. Dan akhirnya saya peragakan. Sampai bisa jadi kayak terbiasa ketika lihat orang susah, ada pikiran dalam hati kita, ditolong nih gitu. Jadi sampai seperti itu kita harus sampai jadi karakter kita Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, kalau respon kita keliru, lalu responsibility-nya juga bentuknya adalah tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, maka ini akan membawa kita pada kebinasaan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Shma, dengarlah. Itu sangat memberi kita peluang untuk bisa hidup kekal. Betapa beruntungnya kita memiliki 2 telinga yang normal. Tetapi kalau kita tidak gunakan ini secara optimal, fungsi telinga apa sih? Mendengar Bapak Ibu.
mendengar. Tapi kalau kita malas dengar yang baik, malas dengar firman, ini bisa membawa seseorang kepada kebinasaan karena dia akan membentuk karakternya menjadi keliru. Nah, saya meneliti Injil Matius, Bapak Ibu, 3 kali nyata-nyata Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15, Matius 13 ayat 9, ya Matius 13 ayat 43. 3 kali dalam momen yang berbeda. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Masa Tuhan nggak tahu ada manusia yang tidak punya telinga? Semua manusia juga punya telinga, kan gitu. Maksudnya bertelinga, hendaklah ia mendengar adalah responi dan bertanggung jawab. Dengar. Bapak Ibu Saudara, kata mendengar dalam bahasa Yunani itu akowo, kata kerjanya akowo. Artinya memperhatikan, mempertimbangkan apa yang dikatakan. Mempertimbangkan, bukan hanya memperhatikan tapi mempertimbangkan. Atau arti lain adalah sesuatu yang datang ke telinga seseorang, fungsinya adalah untuk mencari tahu sesuatu, belajar dan melakukan. Wow, ini akowo, ini terjemahan bahasa Yunaninya ini luar biasa juga ternyata. Barang siapa bertelinga, masa Tuhan nggak tahu, semua orang juga punya telinga, kan begitu. Tapi di Injil Matius, Tuhan Yesus dalam 3 kesempatan berbeda, dia menegur orang yang pertama, di kesempatan pertama dia menegur murid-muridnya. Dia kasih tahu tentang kedatangan Mesias. Mesias sudah ada bersama kamu. Kamu kalau punya telinga dengar gitu. Kasih respon, maksudnya begitu. Kesempatan kedua tentang penabur, tentang benih firman. Kesempatan ketiga tentang perumpamaan ilalang dan gandum. 3 kesempatan berbeda Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, kita udah sangat tahu satu ayat penutup, saya bacakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi betapa pentingnya kita mendengarkan kebenaran firman. Jika kita mau iman kita bertumbuh, dengarkanlah firman Kristus. Berilah respon yang benar, berupa tindakan yang bertanggung jawab. Dengarlah, mendengar, memberi respon yang benar, dan bertanggung jawab atas respon kita. Amin.